Salam jemaat yang dikasih Tuhan, kiranya berkat Tuhan melimpah di dalam kehidupan kita selamanya. Hari ini saya akan menyampaikan renungan firman sebagai peringatan. Jangan murtad agar tidak binasa. Ibrani 6 ayat 4-8 berkata demikian. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik, dan dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka, dan menghinanya di muka umum. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya, dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir pada pembakaran. Kadang-kadang kita berpikir, apakah orang yang sudah diselamatkan karena percaya Yesus akan selalu memiliki keselamatannya sampai akhir? Kita harapkan demikian jika mereka sungguh-sungguh lahir baru. Tetapi kita juga harus waspada terhadap peringatan keras di dalam Alkitab. Akan ada orang yang tampaknya memulai perkara-perkara rohani, tapi akhirnya dia murtad, menghina Tuhan, menghujat Tuhan, dan akan dicampakkan di dalam api neraka. Ayat 4 tadi berkata, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya. Pernah diterangi di sini artinya menerima pencerahan rohani, paham akan kebenaran, disingkapkan perkara-perkara ilahi oleh Tuhan. Yang pernah mengecap dari kata geomai, artinya mengalami secara nyata, bukan sekedar teori tentang karunia surgawi. Tetapi dia ngalami pengalaman-pengalaman rohani dengan Tuhan, bukan cuma dengar dari kata orang. Mungkin dia pernah mengalami baptisan Roh Kudus, dilawat sampai nangis, berbahasa roh, punya karunia-karunia yang lain, menyembuhkan orang sakit, dan mengecap firman yang baik dari Allah. Penyikapan rahasia firman diberikan, sehingga hatinya sungguh-sungguh bersyukur karena firman itu sudah datang kepada dia. Dan karunia-karunia dunia yang akan datang, banyak karunia mujizat dan sebagainya. Menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, itu dia alami. Berarti dia orang yang telah mengalami pengalaman rohani, bahkan ikut serta dalam pekerjaan Roh Kudus. Namun, pengalaman ini tidak menjamin keselamatan jika mereka mundur dari Kristus. Matius 7 berkata, bukan setiap orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga. Karena pada akhir zaman ada orang berkata, aku sudah bernubuat, aku sudah mengusir setan, aku sudah menyembuhkan demi namamu. Berarti kan dia orangnya dipakai Tuhan, saudara, punya karunia-karunia rohani. Tapi Tuhan bilang, anyahlah, aku tidak kenal engkau, hai engkau pembuat kejahatan. Betapa mengerikannya. Dalam tradisi Yahudi, pengalaman ilahi seperti penerimaan Taurat di Gunung Sinai tidak berarti seseorang secara otomatis setia kepada Tuhan sampai akhir. Ada banyak kisah tentang umat yang menyimpang walaupun telah melihat mujizat. Ada orang yang dulu, jadi hamba Tuhan, KKR di mana-mana, memenangkan jiwa. Tapi karena kecewa, saudara-saudara, akhirnya dia murtad, menyangkal Yesus, tidak lagi jadi orang Kristen, pindah ke kepercayaan yang lain. Dan ternyata hidupnya juga kacau balau, mati di tempat pelacuran. Lah, apa dia diselamatkan kalau begini? Bagi kita, pengalaman rohani itu bukan akhir, tapi awal dari perjalanan iman kita. Jangan kita puas dengan mengalami lawatan Allah. Nangis-nangis, dijamah Tuhan. Dapat karunia, tapi terus bertumbuh, terus taat. Orang Israel ada sudah keluar dari Mesir, tapi gak sampai tanah Kanaan. Jangan sampai kita sudah percaya kepada Tuhan, mendengar firman yang baik, tapi tidak setia sampai akhir. Karena orang yang sungguh-sungguh lahir baru, yang percaya Yesus, benih ilahi ada dalam dirinya, dia akan punya ciri, yaitu bertekun sampai akhir, setia sampai hari kedatangan Tuhan. Kalau tidak, jangan-jangan dia bukan orang Kristen sejati, saudara. Jadi ayat 6 selanjutnya mengatakan, jadi kalau orang pernah mengalami lawatan Roh Kudus, firman yang baik, tapi murtad lagi, kata murtad dari kata parapipto,
Jatuh ke dalam ketidaksetiaan secara total. Nggak setia, menyangkal. Tidak mungkin diperbarui sekali lagi sedemikian. Ini menunjukkan tindakan pembaruan yang tidak mungkin dilakukan lagi jika kita menghina Kristus. Karena telah menyalibkan lagi Kristus untuk kali kedua. Ini adalah simbol penghinaan publik terhadap karya Kristus. Dia menghina anak Allah di depan umum. Ini bukan lagi jatuh dalam dosa yang biasa, tapi penolakan sadar terhadap Kristus setelah mengalami kebenaran. Ini adalah tindakan penghinaan rohani terhadap karya Kristus yang final. Saudara, menghujat nama Tuhan, blasfemi, dalam Yudaisme dianggap sebagai dosa yang paling serius. Penolakan terang kebenaran dipandang sebagai bentuk pengkhianatan terhadap perjanjian. Jadi kita mesti waspada terhadap sikap apatis, sinis terhadap kebenaran yang telah kita terima. Peringatan ini adalah panggilan untuk bertobat selagi masih bisa, bukan menunda sampai hati menjadi keras. Saudara ingat ada 2 murid Yesus yang pernah menduka citakan hatinya. Yudas menjual Yesus dengan 30 keping perak. Dia sadar bahwa itu salah. Dia kembalikan itu uang kepada para imam kepala. Tapi mereka tidak mau terima. Dan Yudas menyesal lalu menggantung diri. Mestinya dia datang kepada Yesus minta ampun. Seperti Petrus. Petrus menyangkal dia 3 kali malah. Tapi kemudian Petrus datang. Dijumpai oleh Yesus. Simon anak Yunus, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali dia bilang, ya Tuhan, gembalakanlah domba-dombaku. Neraka akan dipenuhi dengan orang-orang yang menyesal seperti Yudas. Sorga akan dipenuhi dengan orang-orang seperti Petrus yang tidak hanya menyesal, tapi bertobat, berbalik kepada Allah. Menyesal saja tanpa pertobatan, masuk neraka saudara. Tapi menyesali dosa, lalu kembali kepada Allah. Seperti anak hilang, balik kepada Bapa. Seperti Petrus, diampuni oleh Tuhan. Makanya hari ini ketika saudara berkata, Tuhan aku salah, ampuni saya. Ketika saudara masih bisa datang minta ampun sama Tuhan, pengampunan Tuhan selalu tersedia. Tapi kalau orang udah bilang, percumalah datang minta ampun sama Tuhan, gak apa-apa deh. Saya masuk neraka, banyak bintang filmnya di sana. Wow, itu udah murtad, udah jauh dari Tuhan, gak ada pengampunan saudara. Ayat 7 dan 8 tadi berkata, sebab tanah yang minum hujan, yang sering turun ke atasnya dan menghasilkan tumbuh-tumbuhan, artinya ada buah nyata dalam kehidupan rohani kita, akan menerima berkat dari Allah. Jadi orang yang bilang bertobat, ada buah-buah pertobatan, hidup benar, hidup suci, hidup saleh. Tapi jika menghasilkan duri dan onak, itu akan dikutuk dan dibakar. Ini simbol penghakiman Allah. Ada 2 jenis tanah yang menerima hujan, yaitu firman dan anugerah. Tapi hasilnya berbeda. Dia menghasilkan buah yang bagus atau duri. Hasilnya ini menunjukkan kondisi batin seseorang. Aplikasi bagi kita apa? Apakah kita menghasilkan buah ketaatan atau duri keegoisan? Ayo jangan abaikan anugerah Allah. Terus pelihara hati yang subur untuk firman-Nya. Jangan sampai murtad, jangan sampai menyangkal Yesus. Sekali Yesus, selama-lamanya Yesus. Supaya Tuhan memberikan anugerahnya. Sampai dalam kerajaan sorga yang baka. Karena kita tidak pernah menyangkal Dia. Oleh karena kekuatan Roh Kudus. Saudara tetap setia sama Tuhan. Siapa yang mau setia kepada Yesus? Sekali Yesus, selamanya Yesus. Boleh ketik? Boleh tulis? Boleh ucapkan bersama. 2, 3. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Sekali lagi, sekali Yesus, selamanya Yesus. Mari kita berdoa. Ini pengakuan iman kami. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Kami tidak mau menyangkal Tuhan. Kami mau setia kepadamu. Roh Kudus peganglah tangan kami. Kalau kami memegang tangan-Mu, tangan kami bisa lemah. Kami bisa melepaskannya. Tapi kalau Engkau menggenggam tangan kami, Engkau tidak pernah melepaskan kami sampai kekekalan. Biar kami setia di tengah tantangan, badai, kesulitan, penyakit apapun. Karena Yesus yang pertama-tama setia kepada kami. Berkat-Mu atas kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.